Di tahun 2023 ini, kira-kira ikan hias apa yang masih populer atau bakalan booming? Berikut 5 prediksi ikan hias terlaris di 2023. Setelah saya searching di internet, saya browsing dan kemudian saya menemukan sebuah website yang menjelaskan dan yang memprediksikan 5 prediksi ikan hias terlaris, dan salah satunya yaitu ada ikan Cana Brother. Berikut ikan-ikan yang lainnya. Baik, langsung saja kita langsung baca beritanya. Ikan hias yang masuk dalam prediksi paling populer diprediksi pada 2023 adalah yang pertama yaitu ikan cana. Pada awalnya ikan ini lebih dikenal sebagai ikan gabus yang kerap dikonsumsi. Namun dengan corak dan warna yang menarik, ikan gabus yang kini dikenal dengan ikan cana mulai masuk daftar ikan hias. Bahkan ikan cana yang merupakan ikan predator memiliki harga yang cukup fantastis, berkisar dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Ikan cana juga tidak hanya hadir dari pelosok Indonesia, tetapi juga banyak yang didatangkan dari luar negeri. Pada awalnya memang belum banyak breeder yang berhasil mengembangkan ikan cana sehingga membuat nilai jualnya cukup tinggi. Namun seiring ketelatenan petani atau peternak ikan hias, akhirnya ikan cana impor mulai relatif stabil harganya. Diprediksi ikan cana dengan berbagai jenis akan kembali diminati oleh para penghobi. Terlebih kontes ikan cana masih banyak digelar berbagai komunitas. Di posisi yang kedua yang diprediksi laris di tahun 2023 adalah ikan koi. Bagi sebagian orang sebenarnya bukan merawat ikan koi, tetapi lebih merawat kualitas air sebagai habitat ikan tersebut. Berbeda dengan ikan cana, semakin jelek ikannya, semakin jelek airnya, katanya itu semakin sehat ikannya. Ya, terserahlah orang berasumsi apa. Tapi kalau saya lebih memilih air tetap bagus meskipun ikan cana, karena dengan air yang bagus kita bisa memantau ikan cana kita menjadi leluasa dan nyaman tentunya. Air yang terawat akan membuat ikan koi ikut sehat dan dapat tumbuh dengan maksimal, termasuk mengeluarkan warna maupun coraknya. Saat ini, ikan koi hadir dari impor, Jepang, dan lokal. Untuk ikan asli dari Jepang dipastikan dapat berukuran besar dan berwarna lebih jelas. Tidak menutup kemungkinan para peternak ikan koi lokal dapat menyamakan kualitas dengan ikan koi impor. Hasilnya tentu dapat meningkatkan harga jualnya. Saat ini harga ikan koi dapat mencapai nilai yang tak terhingga sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjualnya. Jadi yang namanya hobi kalau udah suka ya berapapun dia akan keluarkan jutaan, puluhan juta, ratusan juta dia akan keluarkan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, termasuk hobi ikan hias. Tapi ya bagi yang punya duit ya. Yang nggak punya duit ya kayak kita-kita ini ya cukup liatin aja orang-orang kaya itu yang beli ikan. Sebagai catatan, ikan koi merupakan ikan jenis top view, bukan side view. Corak dan warna ikan koi dapat dinikmati pada bagian atas tubuhnya, tidak dari samping. Hal ini yang membuat ikan koi lebih sering ditempatkan di kolam dan bukan di akuarium. Memang cocoknya di akuarium, di kolam ya, karena dia dilihat dari atas, bukan dilihat dari samping. Kalau ikan koi disimpan di akuarium, tidak menarik teman-teman, karena bagusnya ikan koi itu dilihat dari atas. Di posisi yang nomor 3 yaitu ada ikan arwana. Ya, ikan satu ini memang mahal teman-teman dan juga bagus ya. Dan di Kalimantan di tempat saya itu memang tempat habitatnya dan luar biasa yang namanya saya juga tahu itu ikan arwana kumpai ya. Luar biasa itu. Ikan arwana sebagai ikan predator, ikan arwana seakan tidak akan menghilang dari kasta ikan hias populer. Bahkan memelihara ikan arwana jenis tertentu akan menimbulkan prestige bagi pemiliknya. Ikan arwana ini juga disebut sebagai ikan purba ya, yang dibanderol dari harga ratusan ribu hingga tak ternilai. Harga tersebut tergantung dari jenis hingga ukuran tubuh ikan arwana. Untuk jenis ikan arwana super red tail golden, Brazil Banjar black golden, super red hingga crossback golden. Dan itu arwana kerap dianggap investasi karena semakin besar dengan warna menarik dapat meningkatkan harga. Dalam perawatan ikan arwana pun tidak terlalu sulit sehingga banyak penghobi yang memilih ikan predator ini. Namun
Agar memperpanjang usia pemeliharaan, maka banyak yang memanfaatkan heater karena ikan arowana menyukai air yang hangat. Saya juga punya tetangga ya yang merawat ikan arowana, semuanya ruangannya itu ikan arowana, dan satu ikannya itu harganya di atas 50 juta teman-teman ya, luar biasa. Di posisi nomor 4 ini ada ikan cupang. Ikan berwarna cantik ini memang tidak pernah lepas dari incaran penghobi ikan hias. Tak salah jika ada yang mengatakan ikan cupang, ikan ganas tapi cantik jelita. Memang warna pada ikan cupang sangat banyak dengan kembang ekor maupun sirip yang menarik. Berbagai lomba pun kerap digelar sehingga diprediksi akan populer sebagai ikan hias. Untuk harga, kemungkinan pada tahun 2023 akan kembali berjaya, walau tidak seperti harga sebelumnya yang dapat mencapai jutaan rupiah. Hal ini karena minat pada ikan cana masih cukup diminati seiring semakin banyaknya ditemukan jenis baru dari berbagai daerah maupun negara selain Indonesia. Keuntungan memelihara ikan cupang adalah tidak membutuhkannya aerator dan pemberian pakannya juga cukup mudah. Saya sempat membayangkan ya dari dulu bagaimana kalau seandainya ikan cupang itu ukurannya itu besarnya seperti ikan cana. Sungguh sangat luar biasa ya, indah sekali sepertinya ya. Tapi ya beginilah adanya, ditakdirkan ikan cupang itu besarnya hanya seukuran jari ya, tidak bisa besar dari itu. Seandainya lebih besar dari itu kemungkinan akan mahal sekali harganya, dan mungkin banyak sekali peminatnya dan juga termasuk saya. Dan biasanya ikan cupang ini yang paling banyak peminatnya yaitu anak usia remaja ke bawah ya. Orang dewasa jarang saya temukan yang sangat hobi dengan ikan cupang itu, kalau menurut saya di tempat saya ya. Di tempat saya, kalau tidak tahu kalau di tempat yang lain. Di posisi yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu ada ikan maskoki ya, maskoki. Rasanya ikan maskoki memiliki segmen tersendiri bagi penyuka ikan hias. Bentuk yang menarik dengan dipadukan warna-warni memberikan kesan menawan. Ikan maskoki terbagi dalam 30 jenis, seperti diantaranya adalah oranda, rancu, diukin, demekin, mutiara, celestial, dan lain-lain ya. Seluruh jenis tersebut akan terbagi dalam warna red, white, calico 3 warna, green, multicolor, dan warna-warna yang lainnya. Banyaklah teman-teman juga tahu ikan maskoki ya. Saya juga dulu awalnya tertarik merawat ikan di akuarium itu, awalnya saya rawat ya ikan maskoki. Kontes ikan hias maskoki juga diprediksi akan kembali naik pada tahun 2023. Tentu saja membuat banyak yang masih menggemari memelihara ikan berbadan gembul ini. Untuk harga ikan maskoki juga dapat mencapai jutaan rupiah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi memang ikan hias itu tidak memiliki harga yang paten ya, tergantung dari corak dan sebagus apa ikan itu ya. Kalau misalkan kedua belah pihak sepakat dengan harga tertentu, maka ya begitulah harganya. Bahkan kadang ya tidak masuk akal sampai ratusan juta itu untuk harga ikan ya. Kadang ya kita berpikir ikan itu kan umurnya tidak panjang ya, 10 tahun, belasan tahun, 20 tahun mungkin paling lama untuk ikan tertentu ya. Setelah itu habis ya. Jadi untuk investasi jangka panjang itu nggak bisa sampai 50 tahun karena ikan itu juga umurnya tidak selama manusia. Oke teman-teman, itu yang saya bahas pada kali ini. Teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dan ingin membahas apa, silahkan komen di kolom komentar.